Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Thalab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di Mapel Akhlak, dan sekarang kita sampai di Al-Maq'idut Tsamin, simbol yang ke-8 dari 20 simbol pengagungan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada Al-Maq'idut Tsamin, ya. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, Al-Maq'idut Tsamin luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Seorang itu harus pelan-pelan, ta'anni, dalam mencari ilmu, dan dia wajib meninggalkan sikap tergesa-gesa. Ini kalau orang mau dapat ilmu, dia harus pelan-pelan, harus sabar, dan dia harus meninggalkan sikap tergesa-gesa. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Syekh Utsaimin mengatakan, sungguhnya untuk memperoleh ilmu itu tidak akan mungkin bisa langsung banyak. Idzil qalbu yad'ufu an dzalika. Kenapa? Karena hati seorang akan lemah untuk hal tersebut. Artinya hatinya tidak akan bisa menerima ilmu langsung banyak, itu tidak akan bisa. Ya. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Dan sesungguhnya, ya, di dalam ilmu itu, ya, ada sifat berat, sebagaimana batu yang ada di genggaman orang yang menggenggamnya. Jadi ilmu itu berat, ya. Kalau langsung dipelajari semuanya, itu akan memberatkan bagi dia. Maka tidak mungkin pula baginya untuk mendapatkan ilmu sekaligus. Itu tidak akan mungkin bisa. Seorang pengen jadi ulama, duduk daurah sekali langsung jadi ulama, nggak bisa. Seorang pengen jadi ulama, baca kitab satu kali langsung paham, ya berat seperti itu. Langsung jadi ulama baca kitab sekali. Nah, ya, maka ini perlu kita laksanakan ini. Ya, jadi kalau mau dapat ilmu itu pelan-pelan, ya, kita tidak tergesa-gesa. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ini menggambarkan tentang apa tadi Syekh Utsaimin kan mengatakan apa, mentasbih apa, menyerupakan apa, menggambarkan bahwa ilmu itu adalah perkara yang berat, ya, sebagaimana batu di genggaman tangan seseorang tadi, ya. Maka, ya, beliau mengatakan di sini Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila, ayat Al-Qur'an. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Apa itu ucapan yang berat? Yaitu Al-Qur'an. Wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar, kama qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri faman dhannu bi ghairihi minal ulumi. Ya. Kalaulah ini, ya, qaulan tsaqila, perkataan yang berat, ini, ya, adalah merupakan sifat dari Al-Qur'an yang telah dimudahkan, sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang lain, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat-ingat, ya, fahal mim muntakir, ya, dalam apa, surat Al-Qamar itu, famadzannu bi ghairihi minal ulum, maka bagaimana persangkaanmu terhadap ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi begini, ini terjemahan letterlocknya tadi yang saya sampaikan. Penjelasannya begini, kalau Al-Quran itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat-ingat, untuk dipelajari. Jadi Allah mensifatkan Al-Quran itu telah dipermudah. Itu pun, ya, ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Jadi Al-Quran sudah mudah, tetapi memang disifati oleh Allah itu perkara yang berat. Oleh sebab itu turunnya Al-Quran itu apa?
berangsur-angsur kan begitu. Nah, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang selain Al-Quran? Al-Quran saja yang dipermudah, itu ternyata kita menghafalkannya butuh waktu. Kita mempelajari tafsirnya butuh waktu. Kita mempelajari kandungan yang lainnya dari Al-Quran, kita butuh waktu. Tidak bisa langsung sekali, langsung apa, langsung paham, langsung ngerti tafsirnya. Tidak bisa. Padahal itu Allah telah sifati Al-Quran itu yang dimudahkan. Maka bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Paham ya? Nah, tentunya ilmu yang lainnya itu lebih butuh kesabaran. Karena untuk mempelajari Quran, menghafalkan Quran, yang itu telah dimudahkan pun itu butuh kesabaran, butuh waktu, butuh pelan-pelan, butuh tidak tergesa-gesa. Maka ilmu yang lain lebih butuh lagi terhadap kesabaran, lebih butuh lagi untuk tidak tergesa-gesa. Dipahami ya? Nah, waqat waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan lihadal amri munajjaman mufarraqan. Ya, bi'tibaril hawadithi wan nawazili. Dan sungguh ya, turunnya Al-Qur'an itu sesuai dan sangat menjaga ya, perkara ini, perkara bahwa ilmu itu turun secara bertahap ya, di mana Al-Qur'an itu turunnya munajjaman mufarraqan ya, secara berangsur-angsur turunnya ya, sesuai dengan kejadian dan juga peristiwa yang ada. Jadi ada kejadian, turun ayatnya. Ada peristiwa begini, turun ayatnya. Menjelaskan hukumnya begini dan begini-begini. Nah, ya, Allah mengatakan, ya, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Surat Al-Furqan ya. Orang-orang kafir mengatakan ya, kenapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus, langsung turun bleng semuanya begitu ya. Maka Allah jawab, demikianlah Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadaka. Untuk agar supaya kami teguhkan, kami kokohkan engkau Muhammad ya, dengan Al-Quran itu. Kami kokohkan hatimu Muhammad dengan turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur seperti itu. Ini hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kami bacakan ya, Al-Quran itu tartila kepada engkau ya, dengan pelan-pelan dan sangat benar ya, sangat benar tajwidnya, sangat benar cara pengucapannya. Masya Allah, ini adalah hikmah yang sangat besar ya. Dari Al-Quran itu Allah turunkan ya, dengan bertahap. Nah tadi di paragraf sebelumnya tadi kan saya Utsaimin menggambarkan ilmu itu emang berat ya. Jadi menuntut ilmunya ya harus pelan-pelan. Al-Quran saja yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mencarinya, untuk paham, untuk hafal itu berat, butuh waktu ya. Maka dari itu sesuai hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun agar Al-Quran itu benar-benar kokoh di hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah apa? Ibrah, adalah pelajaran yang sangat besar dari apa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, demikian Al-Quran aja 23 tahun Allah turunkan ya, secara berangsur-angsur hingga Nabi Muhammad ya, kokoh hatinya. Maka kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW ya tentunya sangat wajib untuk mengambil pelajaran dari turunnya Al-Quran ini. Kita belajar itu nggak bisa langsung jebret langsung semuanya sekaligus bisa. Ini harus kita sabari ya. Makanya kalau menuntut ilmu ya, sekarang belum bisa, besok diusahakan lagi supaya bisa. Sekarang belum bisa, besok disempurnakan, tanya gurunya dan sebagainya. Nah ya, maka ini menuntut ilmu kalau pengen sekaligus itu suatu hal yang mustahil ya, tidak bisa. Sebagaimana pula ya, Imam Ar-Razi mengatakan ya, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan ya, siapa yang pengennya itu dapat ilmu sekaligus ya insya Allah akan pergi darinya sekaligus. Pengen hafal Quran sebulan nanti hilangnya
1 hari. Pengen hafal matan-matan usul thalatha dan sebagainya dalam 6 jam. Nanti hilangnya 1 jam. Pengen belajar bahasa Arab 50 menit selesai. Nanti setengah jam hilang itu bahasa Arabnya. Ya. Jadi inilah, kita aja pengen ngomong ini. Bisa ngomong itu dari bayi dulu kita latihan loh. Dikit, lama-kelamaan kita bisa pinter. Nah seperti itu pula. Kita tidak bisa dapat ilmu itu sekaligus. Bagaimana perkataan Imam Ar-Razi tadi. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ya. Siapa yang pengen dapat ilmu itu sekaligus, ya akan pergi ilmu itu darinya sekaligus pula. Masya Allah. Jadi metode cepat dalam menuntut ilmu ini ya tentunya perlu kita perhatikan. Benar enggak itu ya. Nah, ya, maka ya inilah yang patut kita pelajari, bahwa ilmu itu emang harus ya pelan-pelan sampai kita paham. Ya. Nah, bahkan ada kisahnya yang sangat menakjubkan. Imam Syafi'i ya, itu memiliki murid. Saat ini saya lupa kebetulan namanya siapa ya. Tiba-tiba ingat aja ya, kisah itu. Ya. Imam Syafi'i nerangkan hari ini, sesuk ditekoni muridnya ora paham. Terangkene ora paham. Terangkene ora paham. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, saking sabarnya beliau, wahai muridku, seandainya aku bisa nyuapkan ilmuku kepadamu, tak suapke itu. Pelan-pelan gitu. Ya, jadi gurunya harus sabar, muridnya sabar. Akhirnya murid Imam Syafi'i yang dengan hikmahnya ya Imam Syafi'i memperlakukan seperti itu, akhirnya jadi ulama juga gitu. Nah, cuman saat ini saya lupa nih namanya siapa beliau. Ya, Masya Allah. Jadi itulah buah kesabaran Imam Syafi'i terhadap muridnya. Dan muridnya yang nuntut ilmu pun juga sabar. Akhirnya beliau dapat ilmu, jadi ulama juga. Masya Allah. Ini ya yang perlu kita teladani. Nah, kemudian saya Utsaimin melanjutkan. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Ayat di atas tadi ya, yaitu surat Al-Furqan itu, yang Al-Quran itu tidak turun sekaligus ya. Demikianlah kami tetapkan agar kokoh hatimu tadi ya. Ini merupakan hujah dalam ya, wajibnya seorang itu pelan-pelan dalam menuntut ilmu. Wa tadarruji fihi, dan seorang itu harus bertahap dalam menuntut ilmu. Wa tarkil ajalah, dan merupakan hujah bagi seorang untuk meninggalkan sikap tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kama dzakarahul Khatibul Baghdadi fil fiqhi wal mutafaqqih war-Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Fiqh wal Mutafaqih, Al-Faqih wal Mutafaqih ya, dan juga Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab beliau ya, di muqaddimahnya ya, di Jami' at-Tafsir. Jadi seorang itu ya, berdasarkan ayat tadi haruslah ya dia itu pelan-pelan dalam menuntut ilmu, tadarruj ya, bertahap dalam menuntut ilmu, dan meninggalkan sikap tergesa-gesa. Nah, wa min syi'r Ibn Nuhas Al-Halabi qauluhu rahimahullah ya. Dan ya, di antara perkara yang sangat bagus sekali ya, mengungkapkan seorang itu bagaimana cara menuntut ilmu, itu adalah bait syair ya, satu bait syair dari Ibn Nuhas Al-Halabi, di mana beliau mengatakan al-yauma syai'un wa ghadan mithluh ya, min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Masya Allah, perkataan yang sangat luar biasa ini. Nuntut ilmu itu al-yauma syai'un wa ghadan mithluh. Hari ini sejengkal, besok yang semisalnya. Jadi nuntut ilmu itu hari ini sedikit, besok sedikit, sedikit demi sedikit. Ya. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dari pokok ilmu, dari inti ilmu yang diambilnya. Iltaqata itu dipetik, diambilin. Dari poin-poin ilmu yang ia pelajari. Sedikit demi sedikit, hari demi hari diambil sedikit demi sedikit. Ya, Masya Allah. Dengan itu, yuhasilul mar'u biha hikmatan. Seorang itu akan bisa untuk memperoleh hikmah. Ya, dia akan memperoleh ilmu dengannya. Dengan cara seperti itu. Kenapa? Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Ya, perhatikan ini. Karena aliran air itu
adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air. Masya Allah. Ya. Orang mau menuntut ilmu ya seperti ini, sedikit demi sedikit. Orang Indonesia punya peribahasa juga kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Allah bisa karena terbiasa. Jadi orang itu nuntut ilmu ya begitu, ya, harus sedikit demi sedikit, jangan sampai tidak sabar, ya, jangan sampai tidak sabar. Nah, maka beliau ungkapkan juga ya dalam bait syair ini, ya, sedikit demi sedikit, hari demi hari, ambil, ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah lama kelamaan mahir. Sebagaimana apa? Jalannya air itu bermula dari tetesan air. Masya Allah. Wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruji. Dan Syekh Utsaimin ya memberikan kesimpulan dan kandungan dari sikap pelan-pelan, sikap sabar, sikap tenang dan menuntut ilmu, dan juga tadarruj dan sikap bertahap dalam menuntut ilmu ini, ya. Yang pertama, al-bada'atu bil mutunil qisari al musannafati fi fununil ilmi. Yang pertama, ya, ini adalah dengan cara memulai dengan matan-matan yang ringkas yang dikarang oleh para ulama di dalam bidang-bidang keilmuan. Jadi dia kalau mau belajar itu mulai dengan matan-matan ilmu yang ringkas dulu, ya. Hifdzan wastishrahan, ya. Dia hafalkan matan-matan itu, matan-matan yang ringkas itu, dan dia pahami syarahnya, dia pahami penjelasan dari matan-matan yang ringkas itu, ya. Lalu yang kedua, wal mailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi'it talibu ba'du ilaiha. Yang kedua, dia itu berpaling, ya, dari menelaah kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang mutawal, kitab-kitab yang yang berjilid-jilid begitu, ya, yang seorang pemula, seorang penuntut ilmu pemula itu, ya, masih belum bisa untuk mencapai level tersebut, ya. Jadi ya, saya sampaikan lagi, ya, saya gampangkan, kalau mau menuntut ilmu yang benar itu kata Syekh Utsaimin, pelan-pelan dalam menuntut ilmu lalu bertahap ini dapat diwujudkan dengan dua cara. Yang pertama, dia mempelajari matan-matan yang ringkas dulu, ya. Dia hafalkan, dia pahami penjelasannya dengan baik, ya. Contoh, orang mau belajar hadis, dia belajar Arba'in Nawawiyah dulu, ya. Lalu setelahnya naik ke Umdatul Ahkam, ya. Setelahnya naik ke Bulughul Maram, barulah dia naik ke Sahih Bukhari dan Muslim, misalkan begitu. Tidak bisa dia langsung ke level yang kedua, ya. Makanya beliau mensifatkan ataupun menggambarkan dia itu harus hafal matan-matan yang ringkas dulu, lalu meninggalkan kitab-kitab yang panjang dulu, ya. Kenapa? Karena kalau seorang itu apalagi baru menuntut ilmu langsung masuk ke kitab-kitab yang panjang, bingung dia, pusing dia. Dia belum pernah belajar ilmu hadis, ya. Tadi kan kita contohnya ilmu hadis, dia langsung belajar Sahih Bukhari Muslim. Di situ ada rawinya disebutkan lengkap. Oh, bingung dia. Isinya apa itu? Siapa ini orang-orangnya? Rijalul hadisnya ini, waduh, Muhammad. Nah, akhirnya dia nggak dapat ilmu. Maka ini penting. Nanti dalam kitab akidah pun sama. Dia harus belajar yang ringkas-ringkas dulu, usul salasah dulu. Baru setelahnya naik ke kitab tauhid. Baru setelahnya naik ke akidah wasitiyah. Ya, baru setelahnya naik ke takrib tadmuriyah misalkan, ya, ke akidah tahawiyah dan yang lainnya misalkan. Jadi dia nggak bisa langsung belajar yang berat-berat begitu. Nanti dalam ilmu fikih juga sama. Dia belajar fikih yang tidak ada khilafnya dulu, ya. Makanya di kelas 10 ini kita kasih pelajaran dalam fikih itu kitabnya Syekh Sa'di, ya, Manhajus Salikin, ya. Karena di situ tidak ada khilafnya. Coba kalau orang itu belajar fikih, ya, langsung isinya khilaf para ulama. Wudu itu, ya, ketika orang misalkan, ya, memerciki mengusap kepala, ini ada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu harus ditarik dari depan ke belakang balik lagi. Nanti pendapatnya Imam Malik itu hanya begini, pendapatnya Imam Abu Hanifah hanya beberapa rambut aja kena boleh, pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini, bingung dia akhirnya. Ini sing bener piye sih wudu? Nah, makanya
ini kita harus hikmah dalam belajar. Kita harus tahu tata caranya bertahapnya itu bagaimana. Maka bertahapnya tadi dua tadi ya, dia harus apa? Dia harus belajar matan-matan yang ringas dulu, ya baru setelahnya itu masuk ke kitab-kitab besar. Jangan sampai yang kedua. Jadi dia harus apa? Fokus dulu pada kitab-kitab yang ringkas, jangan sampai mempelajari yang berat-berat dulu yang belum levelnya dia pelajari, ya langsung dia pelajari di awal itu justru akan apa? Bingung nanti dia. Nah, ya kemudian ya ada juga apa? Atau nanti ya saya sambungkan. Ini kita baca dulu. Ya, wa man ta'arrada lin nadhari fil mutawwalati faqad yujni ala dinihi. Masyaallah. Kata Syekh Utsaimin, dan siapa yang menjerumuskan dirinya untuk mempelajari kitab-kitab yang berjilid-jilid yang panjang padahal dia itu baru pemula, ya, maka sungguh dia itu telah bisa-bisa dia merusak agamanya, ya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi, dan ya, melampaui batas, ya, dalam menuntut ilmu itu bisa jadi mengantarkan dia pada penyanyian terhadap ilmu tersebut, ya. Nah, jadi ini perlu saya tambahkan begini. Jadi ada orang belajar iso-iso atau malah stres bosone. Lah kenapa yang dia pelajari terlalu berat tadi? Baru mau belajar fikih langsung belajar khilaf, ya. Langsung belajar perselisihan para ulama dalam masalah fikih. Ya mumet ya. Makanya kata Syekh Utsaimin tadi bisa merusak agamanya. Maksudnya dia akan bingung itu. Ya, ini saya kisahkan aja. Saya punya teman itu dulu ya. Ya enggak saya sebut itu. Ya pernah mondok mana-mana begitu. Nah, tetapi ketika dia belajar itu dia pengennya yang langsung berat-berat begitu. Dia nggak mau belajar yang ringkas-ringkas dulu. Akhirnya apa? Futur. Ya, sekarang dia futur gitu. Maksudnya apa? Ya dia nggak jadi pengajar, dia nggak jadi ustadz, dia bahasa Arab aja nggak bisa sekarang. Masya Allah. Padahal dia mungkin kalau ditanya pernah di pondok sana berapa tahun, pernah di sana berapa tahun begitu. Ya. Tapi ya itulah ya. Nah, qadarullah masyafa'al. Ya. Mungkin dari sikap salah ketika menuntut ilmunya. Maka ini tadi yang dimaksud bisa merusak agamanya, melampaui batas itu tadi, ketika dia nggak tahu kadar dirinya. Aku ki kudune iki belajar nih pelan-pelan dulu dari yang ringkas-ringkas, dari yang kecil-kecil. Ya. Lalu nanti lama-kelamaan kitab yang besar. Jangan sampai dia terbalik. Itu penting sekali. Ya, karena banyak ya, betapa banyak penuntut ilmu itu ya, seperti yang saya kisahkan tadi. Saya punya teman itu beneran ada ya. Jadi dia langsung belajar kitab-kitab yang berat, ya, padahal dia belum menguasai kitab-kitab yang ringkas. Ya, akhirnya dia tidak bisa. Malah ilmunya sia-sia, malah apa yang dia pelajari sia-sia dan bingung begitu. Sampai mungkin bisa dikatakan ya tadi ya, bahasa Arab aja belum beres. Ya, maka ini harus kita apa namanya benar-benar perhatian terhadap hal ini. Ya. Makanya kan juga ada ya. Tapi ini saya di Jawa Timur ya. Kadang sebagian orang-orang tua itu sampai ngelarang belajar agama katanya gitu. Wih, rasa belajar agama kok enggak stres koyo fulan gitu. Saya di Jawa Timur sana juga punya mungkin seusiaan agak tua dikit dari saya gitu. Ya dulu di pondok pesantren. Tapi sekarang jadi orang gila. Kenapa ya? Gara-garanya dia waktu itu belajarnya salah. Dia belajar tasawuf memang. Ya stres akhirnya dia memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ininya, padahal dia nggak punya dasar sama sekali. Akhirnya gila dia. Ini bukan kemudian apa? Yang salah ilmunya, bukan. Ya, maksudnya yang salah bukan apa namanya? Kalau memang sufi ya itu yang salah ilmunya begitu ya. Cuman yang jadi masalah ya, dia itu harusnya sadar diri. Kita belajar ini untuk apa sih? Kita belajar ini kan untuk supaya lebih dekat kepada Allah, supaya tegak ibadah kita, supaya benar ibadah kita. Harusnya kita begitu. Bukan kemudian kita belajar cari keren-kerenan. Pengen jadi kiai, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Lalu akhirnya belajar yang berat-berat tadi. Pusing akhirnya dia. Nah, maka ya, kita kembali ke sini. Bahwasanya belajar itu butuh tahapan. Ya, tidak bisa ya, seorang itu belajar kok langsung tiba-tiba. Maka juga ada kaidah. Ya, ini harus kita
pahami juga ya. Saya Sa'di dalam qawaid fikihnya, ya, beliau mengatakan kaidah yang sangat besar ini berlaku pula dalam kita menuntut ilmu ini. Ya, beliau mengatakan dalam qawaid fikih beliau ya, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Ya. Siapa yang tergesa-gesa ya, sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan dia itu diharamkan dari hal tersebut. Maka jika dia tergesa-gesa pengen belajar, pengen langsung hafal Quran, tapi pengennya cuma 3 hari, pengen langsung hafal Quran, tapi pengennya cuma sebulan, apa yang akan terjadi? Justru dia akan diharamkan dari ilmu tersebut. Hati-hati ini ya. Nanti dia pindah dari metode, kita ambil contoh hafal Quran tadi aja ya, pengen hafal Quran dalam jangka 3 bulan, oh ternyata tidak bisa, dia pindah lagi metode yang sana, hafal Quran sebulan, oh ternyata nggak bisa, dia pindah lagi nanti ke sana, hafal Quran 1 bulan lagi, oh ternyata nggak bisa. Nanti jangan-jangan dia simpulkan, wah aku memang ora bakate ngapal Quran, wis bubar wae lah, langsung hafal Quran. Dia akan dihukum, dia akan kena ini. Justru dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cari itu. Maka gimana solusinya? Ya ngapal Quran itu kita lihat teman-teman asatid ya, ustadz, ustadzah itu yang hafal Quran tanyain itu. Dari SMP sampai SMA mungkin baru hafid. Jadi hampir 6 tahun baru hafal. Ada yang mungkin 3 tahun baru hafal. Itu normalnya seperti itu. Jangan kemudian cari yang paling jos sebulan hafal Quran. Mungkin itu yang benar-benar otaknya encer bisa. Tapi kebanyakan dari kita mungkin nggak sejenius itu kan. Nah maka jangan sampai kita itu justru diharamkan terhadap ilmu itu gara-gara sikap kita yang tergesa-gesa. Ini penting sekali ya. Kemudian yang terakhir ya, Syekh Utsaimin ya menyebutkan wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifai ahadu syuyukhil ilmi bi Dimashq Syam fil qarnil madhi. Dan termasuk di antara perkataan hikmah yang sangat bagus adalah perkataan dari Syekh Abdul Karim Ar-Rifai ya, salah seorang ahli ilmu, salah seorang ulama di Damaskus di abad sebelum ini ya, di mana beliau mengatakan ta'amul kibari summus sighar. Ya, makanan orang dewasa itu racunnya bagi anak kecil. Ya, jadi dalam ilmu ini demikian pula, orang pengen belajar langsung yang sekaligus yang kitab-kitab yang panjang, tapi dia lupa dasar-dasarnya. Akhirnya justru ilmunya itu jadi racun baginya. Ya, makanan orang dewasa racun bagi orang kecil. Ya, sate ini halal kan, baik kan bagi orang dewasa, bagi kita mungkin oke-oke aja. Tapi coba sate ini kayak anak bayi, bisa mati tuh anak bayi itu kelolotan sate. Masya Allah ya. Maka seperti itu pula, belajar itu kita sesuaikan dengan diri kita. Kalau diri kita ternyata pemula, ya udah belajar di level-level pemula dulu. Nanti ada setelahnya level pertengahan, setelahnya level mahir kan begitu. Tidak bisa kita langsung loncat ke level mahir. Maka ini perlu ya perhatian bagi kita ya, untuk belajar itu haruslah benar-benar ta'anni, pelan-pelan, sabar ya, dan meninggalkan sikap tergesa-gesa ya. Nah sama ya, saya juga punya teman ya, dulu ini kisah terakhir mungkin ya, pengen belajar langsung ke Yaman, langsung ke luar negeri. Sampai Yaman, bingung dia, 2 tahun di sana cuma dolan, ronor ini, gak dapat ilmu. Ya sekarang suruh tampil, ya maksudnya suruh ceramah ya nggak berani. Ya, dagang. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, dia di Indonesianya bahasa Arabnya belum beres. Matan-matan akidah, matan-matan usul fikih, matan-matan yang ringas-ringas belum beres, kok pengen langsung itu ya akhirnya qadar wa masyafa'al ya. Itu mungkin salah pilih dulunya ya. Nah karena bukan salah Yamannya, bukan salah ulamanya, tetapi karena dia belum siap, kemudian dia tadi loh ya langsung pengen level mahir padahal dia masih di pemula ya. Ini yang harus kita camkan ya. Sama pula ya, kita naik motor itu kan nggak bisa langsung ngebut, baru belajar itu ya mungkin hoyak-hoyak bingung pelan-pelan, tapi lama-kelamaan kita bisa. Nah ya itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita dalam menuntut ilmu. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.